Semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Bupati Flores Timur, Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan saya lihat ada bapak-bapak pejabat lain juga yang hadir tadi. Romo Doni, jubilaris yang berbahagia bersama rekan-rekan imam, umat sekalian, para biarawan biarawati, kita tentu siang hari ini dalam suasana syukur, suasana gembira, bersama dengan imam kita Romo Dominikus Doni Ola, putra dari Lewotana, khususnya dari stasi ini, dari Prokilite. Kita bergembira, bersyukur bersama atas anugerah imamat yang sudah diterima, dihayati dalam hidup dan pelayanan selama 30 tahun kepada gereja, khususnya umat di Keuskupan Sibolga. Kita ini gereja yang satu dan sama, di mana saja umat hadir, di mana saja imam melayani, di sana melayani gereja yang satu dan sama. Maka kita bersyukur, berbangga bahwa kita mempunyai seorang putra, seorang imam yang menjadi imam di Keuskupan Sibolga dan sudah 30 tahun. Kita sudah mendengar cerita pengalaman tadi, suka dukanya, dan semua disimpulkan dalam motonya yang juga tidak hanya Romo sendiri yang menghayati, tapi ajakan bagi kita sekalian juga. Bagaimana menerima karunia imamat dengan cuma-cuma, dan harus membagikan juga dengan cuma-cuma. Ini yang patut kita syukuri. Bulan lalu saya memang didatangi oleh keluarga di San Domingo, mengundang untuk hadir memimpin perayaan Ekaristi Syukur. Saya memang waktu itu berpikir, sebagusnya imam sendiri yang 30 tahun yang memimpin syukur minta saya hadir, maka ya sebagai uskup lah ya saya memimpin, tapi seharusnya ini Romo imam kita Romo Doni yang pada 30 tahun hari ini bersama dengan kita bersyukur merayakan Ekaristi, walaupun uskup yang memimpin. Sekali lagi syukur dan terima kasih Romo Doni, Propisiat, selamat berbahagia. Kamu adalah juga misionaris dari gereja lokal yang pergi untuk bermisi melayani di keuskupan lain di tanah air ini. Maka kita berbangga hari ini saya datang untuk juga bersama-sama dengan umat di sini kita bersyukur. Terima kasih kepada seluruh umat, tentu kepada keluarga dari Romo Doni yang sudah memberi, sudah menyertai, mendukung, dan menyerahkan dia
untuk menjadi imam Tuhan. Telah memberi seorang putra menjadi imam Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada umat dan keluarga dari semua di Paroki Lite, secara khususnya di stasi ini. Ini pemberian kita, dan tentu saja perayaan ini mengajak kita untuk juga melihat bahwa kita membutuhkan imam-imam pada zaman ini untuk melayani Tuhan, melayani kita, melayani gereja dan masyarakat banyak. Sehingga mudah-mudahan dengan perayaan ini juga dapat menggerakkan hati umat sekalian untuk berdoa supaya panggilan itu, pertama-tama tentu kita mengharapkan panggilan hidup imam, imamat, biarawan, biarawati, tapi tidak kalah penting juga hidup kita sebagai awam yang aktif dan terlibat di dalam gereja. Ini juga patut kita doakan supaya semangat untuk memberi dengan cuma-cuma ada juga dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Membangun keluarga, membangun stasi, membangun paroki. Kita ketika terlibat sebagai ungkapan iman kita yang dewasa, dari paroki yang dewasa dan kuat, akan banyak buah yang hasil untuk kerajaan Allah. Kalau kita dengar dalam Injil tadi, Yesus bilang, mintalah kepada yang empunya tuaian, karena dia di atas yang punya. Kalau kita tidak minta, dia tidak beri. Mintalah. Kita semua harus sepakat minta supaya kepada kita diberi hati, kesadaran untuk kita beri kembali dari hidup dan diri kita untuk Tuhan, untuk lewat tanah, untuk paroki. Paroki Lite, kalau saya melihat berdiri dari sini saja, saya lihat bukit yang hijau. Tadi lewat juga ada air merembes di pinggir jalan, berarti tanah yang subur. Ini sangat subur. Ini paroki yang subur. Subur secara alam, tentu juga subur dalam kehidupan iman. Subur ini bangga kita bersyukur. Ketika kita melihat daerah kita yang paroki yang subur ini, lalu kita menyadari bahwa ini karunia cuma-cuma dari Tuhan. Di tempat lain itu sulit sekali, kering, kerontang. Tapi di sini daerah yang sejuk, yang subur. Ini anugerah luar biasa dari Tuhan kepada kita. Kalau dia sudah beri dengan cuma-cuma seperti ini, janganlah kita terlantarkan. Kita terima, kita syukuri, kita bangun secara sungguh-sungguh. Sehingga paroki ini harapan saya, salah satu paroki di Kuskupan ini yang harus menjadi paroki subur. Subur dalam kehidupan umatnya. Nah, untuk itu memang perlu kerjasama yang serius dari kita semua bersama para pemimpin, baik pastor di sini, dewan paroki, pemerintah kita dari desa-desa, kecamatan, juga pemerintah kabupaten. Kita butuh kerjasama juga dengan bapak-bapak lewat tanah untuk kepentingan kemajuan, perkembangan dari wilayah kita ini yang sangat subur. Adonara Barat umumnya subur.
dari Kolisago, daerah itu subur, sini subur. Sehingga untuk di Kuskupan ini, wilayah inilah wilayah yang paling subur, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika hidup iman, ini juga membangkitkan rasa syukur, bangga bahwa Tuhan beri dengan cuma-cuma wilayah ini kepada kita. Mari dengan kesadaran tinggi kita membangun. Memang ada beberapa fasilitas di sini yang terus terang saya akan mekarkan tempat ini menjadi proki baru. Tentu saya butuhkan kerjasama dari semua umat, para pihak ya, untuk kita membuat supaya ada proki baru yang juga tidak kalah dengan proki-proki lain. Ini ada di pundak kita masing-masing, semua kita, untuk satu proki baru. Ini hanya saya bukan resmi ya, ini sambutan. Resminya itu ada SK keluar. Jadi saya mengharapkan juga kita semua untuk bekerja sama. Memang di sini ya tadi saya lihat ini Bapak Asisten 2 ada ya. Saya mau titip kepada Bapak Bupati supaya mudah-mudahan daerah subur seperti ini tentu sangat membutuhkan sarana jalan yang bagus. Itu akan memudahkan semua hasil yang bagus ini akan dibawa ke pasar. Memang saya tahu kita sulit ya, sekarang kita sulit. Tapi prioritas karena beberapa tempat yang kita lihat menjadi gudang, menjadi tempat strategis. Mungkin jalan-jalannya perlu diutamakan. Sehingga ini, mohon maaf ya Bapak Asisten 2, ini kan bidang ekonomi dan pembangunan. Titiplah kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil supaya jalan keliling semua ini mudah-mudahan biar anggaran kita susah tapi diperbaiki supaya memperlancar roda ekonomi di sini. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Asisten 2 yang mewakili, apalagi di sini ini ada satu dinas khusus ya. Dia memposisikan diri sebagai keluarga. Tapi jangan lupa keluarga sekarang. Tapi itu sebagai dinas pariwisata ini daerah indah. Daerah yang indah, hijau, bagus. Maka selesai dari perayaan ini tidak lagi panitia keluarga. Ini mulai berpikir bagaimana dinas pariwisata untuk berpikir daerah yang indah ini dibangun. Jadi saya berterima kasih kepada semua umat, juga kepada Romo Doni sebagai imam yang menghadirkan kita semua pada kesempatan ini. Mari kita mendukung imam kita Romo Doni, walaupun ada di Sibolga, itu adalah misionaris kita yang berkarya di sana. Kita bangga punya seorang imam yang tadi kalau dia cerita ini pura-pura jadi bodoh. Tadi saya dengar ini pura-pura, dia bukan orang bodoh. Jadi kita berbangga punya seorang imam yang baik, yang rendah hati, yang ulet, yang tekun, yang mengabdikan diri untuk umat banyak di Keuskupan Sibolga. Romo, kami tetap doakan pulanglah juga sekali-sekali ke sini. Kalau kemudian sudah jalan sudah susah mau pensiun juga, datang pensiun di sini.
Oke, sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatian.